menyimak gejolak situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia internasional, khususnya di negara-negara Islam pada saat ini, termasuk Indonesia, cukup memprihatinkan. Banyak negara, khususnya di dunia Islam, yang saat ini sedang terancam eksistensinya. Hari ini juga kita menyaksikan kejadian-kejadian tersebut lewat siaran televisi dan media cetak, media elektronik, dan media sosial. Kita perlu menyikapi karena situasi tersebut erat kaitannya dengan kehidupan berbangsa bernegara kita dan kehidupan umat Islam di Indonesia. Coba kita perhatikan apa yang sedang terjadi di Afghanistan hari ini, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Libya, Mesir. Saya yakin di antara bapak-bapak, ibu-ibu sebelum ke sini ada yang sempat melihat di televisi bagaimana situasi di Mesir, bagaimana situasi di Suriah. Itu semua adalah saudara kita Muslim. Bagaimana situasi negara-negara Islam di Afrika Utara, di Somalia, di Mali, di Nigeria, di Sudan, semua sedang bergejolak. Analisis dari para pakar, dari para akademisi, dari para peneliti, terutama para ulama sedunia, termasuk ulama-ulama besar kita yang kita miliki di negeri kita ini, sudah mengidentifikasi faktor penyebab utama terjadinya krisis yang melanda dunia Islam tersebut, yang dampaknya juga non-Muslim semua merasakan krisis yang sedang kita alami saat ini. Dari identifikasi para ulama kita, termasuk kebetulan saya beruntung ketika saya bersiap-siap ke sini tadi malam, saya diundang berbuka puasa bersama, di mana tausiah itu diberikan oleh Bapak Ketua Umum PBNU, Bapak Kiai Haji Said Anil Siraj. Beliau menegaskan faktor paling utama terjadinya krisis ini di dunia Islam saat ini adalah belum selesainya, ini saya garis bawahi, belum selesainya persoalan antara agama dan nasionalisme di negara-negara tersebut. Belum selesai urusan ini. Bersyukur persoalan tersebut bagi bangsa kita sebetulnya adalah persoalan yang sudah selesai. Kesepakatan dari para founding fathers negara kita tercinta ini, yang notabene intinya para founding fathers itu adalah para ulama besar kita pada saat itu, yang begitu arif mengambil keputusan bahwa persoalan antara agama dan nasionalisme itu sudah selesai, tidak ada masalah, yang semuanya mengkristal menjadi kesepakatan para ulama, kesepakatan seluruh pendiri bangsa ini untuk meletakkan dasar berbangsa bernegara kita yang dirumuskan di dalam Pancasila itu. Ini adalah kesepakatan para ulama. Ini sempat goyah beberapa tahun, kemudian kita merasakan dengan goyahnya dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara itu ternyata membawa dampak yang sangat luas, sehingga diubah kembali dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi yang dibuat
juga atas dasar kesepakatan para ulama dengan para pemerintah bahwa dasar bernegara bagi bangsa Indonesia yang paling tepat itu adalah Pancasila, Undang-Undang 45, pengakuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, pengakuan terhadap perbedaan kebinekaan baik etnis, agama maupun perbedaan-perbedaan di bidang yang lain. Ini sudah terbukti, kita sudah mengalami dalam sejarah kita. Dampak yang langsung dari tidak selesainya persoalan antara nasionalisme kebangsaan dengan agama ini, muncullah gejala yang kita sebut itu radikalisme dan melahirkan terorisme. Radikalisme ini kemudian melahirkan terorisme. Inilah yang mengguncang kehidupan berbangsa bernegara seluruh dunia, termasuk non-muslim saat ini. Saya kira kita semua sependapat untuk menyimak masalah ini. Apa itu radikalisme? Radikalisme, kalau kita lihat di kamus itu, kita bisa lihat di kamus bahasa Indonesia itu, yaitu adalah suatu gerakan melakukan perubahan secara cepat, termasuk ini yang perlu digarisbawahi, perubahan cepat termasuk melalui jalan kekerasan, antara lain terorisme. Itulah radikalisme yang membuat dunia sekarang ini dalam keadaan krisis, bangsa dan bernegara, terutama di dunia Islam. Radikalisme itu sendiri, kalau kita ingin memahami pengertiannya secara lebih operasional, kita bisa melihat dari pandangan ulama-ulama besar kita yang kita hormati. Ada satu buku yang judulnya itu Ilusi Negara Islam. Itu adalah laporan hasil penelitian dari dua lembaga yang disebut dengan Wahid Institute, Almarhum Gus Dur, dan Ma'arif Institute, Buya Syafi'i Ma'arif. Di situ beliau berdua secara langsung menuliskan buah pikirannya tentang masalah radikalisme, masalah kebangsaan, bagaimana mengatasi masalah ini. Di situ bisa dijelaskan apa itu radikalisme, apa itu kelompok radikal itu. Di situ mereka rumuskan secara lugas. Kelompok radikal itu adalah kelompok yang mengklaim kebenaran beragama, yang mengklaim kebenaran pemahaman agama hanya menurut kelompoknya sendiri. Yang lain salah, sesat, kafir. Disinilah sebetulnya awal mulanya gejolak yang terjadi saat ini, termasuk melanda negara kita. Saya kira ini perlu kita pahami bersama. Mereka ini adalah kelompok yang merasa paling memahami. Jadi merasa paling memahami doktrin atau dalil-dalil keagamaan. Yang khususnya Islam. Saya kira kita semua ini Muslim, paling memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan paling paham hadis-hadis